Halo guys, saya Otto, vlogger. Kalian juga dikirim ke sini oleh orang tua kalian? Atau sendiri yang mau ikut private retreat ini? Kalau saya sih dipaketin COD ke sini, gara-gara liatin ponsel terus. Hai, saya Eleana. Karena terlampau imut, maka dikirimin ke sini. Saya Johan Tanto, saya pemain bola basket. Saya kesini lebih menghindari kerja kelompok sih. Namo Buddhaya. Kalau di vihara itu salamnya seperti ini. Itu yang saya baca di buku. Saya Angel. Saya datang ke retreat ini untuk mencari ketenangan dan inspirasi. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, selamat datang di Wihara. Selamat datang di retreat private. Kok hanya kami berempat aja sih? Namanya private, pasti ini permintaan orang tua kita. Oh, Bante, password wifi-nya apa ya? Passwordnya, sadar. Sadar? Sadar itu provider apa ya? Kok tak ada? Baik anak-anak, sekarang kalian boleh susun tas di kamar yang telah disediakan. Sejam lagi kita kumpul di Bakti Sala. Apa itu bakti salah? Apa tempat makeup? Bukan loh, Bakti Sala itu tempat kebaktian dan meditasi. Anak-anak, selama retreat, Bante harap ponselnya dikumpulkan dulu ya. Oh, janganlah Bante. Kalau ini bukan ponsel, ini teman saya sejak pandemi. Bante, nanti saya nggak bisa lihat update tren warna makeup tiap hari loh. Bante, boleh silent mode aja nggak Bante? Biasanya, kalau di silent, pikiran masih bisa ikut berdering. Lebih baik ponselnya dikumpulkan terlebih dahulu, supaya kita bisa benar-benar hadir di sini. Gak ada sinyal pun di sini. Ayolah, kumpulkan saja semuanya. Oh, ponselku. Sampai jumpa lagi di kehidupan selanjutnya. Lebay! Nah, anak-anak, kalau misalnya Bante boleh tanya, sebenarnya apa sih tujuan kalian ikut retreat? Kalau saya sih stres sama kerja kelompok dan capek di ghosting. Oh, kalau saya ikut retreat, agar tenang. Apa? Tenang. Barusan saja kamu sudah nanya password wifi. Batin tenang butuh seimbang stabil lah. Saya ikut retreat ini karena katanya dapat belajar melepaskan diri dari kemelekatan. Termasuk kemelekatan ke orang cakep. Perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Waduh, kaki kiri mati rasa. Kaki kanan protes pula ini. Baru 5 menit. Rasanya kayak 2 episode drama Korea. Oh, punggungku. Mengapa kau minta rebahan di saat genting ini? Nafasku fokus, pikiranku ke mie instan. Ini suara batin atau suara rekan Marlboro yang makan mie instan tadi ya? Waduh. Itu bukan gangguan, itu pengingat karma. Hehehe, cacing di perutku lapar Bante. Bante, punggungku tak setuju saya duduk dari tadi. Pegal terus rasanya. Tenang, punggungmu sedang belajar duka. Saya mau jujur, saya datang ke retreat biar tenang. Tapi tiap saya duduk diam, pikiran saya ribut seperti grup kelas. Itu wajar. Pikiran itu anicca. Selalu berubah-ubah. Terkadang pikiran kembali ke masa lalu, terkadang pikiran mengembara ke masa depan. Nah, Bante mau tanya, bagi kalian Gen Z, apa itu anicca? Tren warna kosmetik yang selalu berubah-ubah, Bante. Kota ponsel yang tidak kekal. Kayak mood cewek yang nggak bisa ditebak Bante. Mood saya bisa ditebak kok. Datar aja. Anicca adalah ketidakkekalan. Bante, apa contoh
yang dekat sama hidup kita. Mood kalian pagi ini masih sama dengan mood kalian yang sekarang. Beda lah Bante. Itulah anicca. Perasaan berubah, tubuh berubah, pikiran juga berubah. Seperti niat ikut retreat. Ada yang awalnya semangat, ada juga yang mikir kapan sesi makan. Guys, saya mau jujur nih. Apa? Jangan bilang kamu nyerah. Ini tahu yang kita makan siang ini versi lain atau tumimbal lahir yang kemarin ya? Bukan, itu anicca. Kemarin dipotong segitiga, hari ini kotak. Wow, perkembangan spiritual. Jadi yang Anica apa? Sebenarnya konsisten banget. Justru itu harapan kita yang berubah. Dulu berharap ayam, sekarang berharap ikhlas. Latihan Dhamma itu seperti membaca pesan di grup WhatsApp. Kalau notifikasinya banyak sekali, batin kita jadi ribut. Ketika kita belajar Dhamma, kita jadi bisa untuk membaca pesan tersebut dengan lebih tenang. Kita tahu mana pesan yang harus dibalas dan mana pesan yang hanya cukup diabaikan. Bante, kalau mute group itu karma buruk nggak ya? Oh, kalau itu tergantung niat kamu pada saat memute pesan tersebut. Nah, Bante balik tanya. Menurut kalian, apa itu dukkha? Bangun jam 5 pagi, Bante. Ponsel lobat tapi masih scroll. Chat sih udah dibalas oke. Cuma nunggu tanda titik-titik terus. Dukkha itu pas niat meditasi, tapi pikiran kok auto muter ke mantan. Itu contoh kemelekatan. Berarti mantan saya objek meditasi dong Bante. Dukkha itu sering diartikan sebagai penderitaan. Tetapi sebenarnya lebih tepatnya adalah ketidakpuasan. Seperti udah rebahan tapi masih capek ya, Bante? Tepat sekali. Kita seringkali menderita karena kita ingin yang berubah itu tidak berubah. Berarti masalahnya bukan mantan yang berubah ya Bante, tapi kita masih mengharap dia sama. Kamu belajar cepat. Karena semuanya adalah anicca, ketika kita melekat, muncullah dukkha. Oh, jadi sakitnya bukan karena kehilangan, tapi karena gak mau terima kalau semua itu bisa pergi ya Bante? Betul, semuanya anicca. Jangan genggam terlalu keras, nanti sakit. Latih sadar, bukan supaya hidup kita jadi lebih sempurna, tetapi supaya hati kita jadi lebih longgar. Anak-anak, supaya kalian tidak mengantuk, kita meditasi jalannya. Gila ya, gak pegang ponsel tapi kepala makin pusing. Itu biasa karena ponsel kamu yang ribut. Makanya sekarang pikiranmu yang ambil alih. Jalan dengan penuh kesadaran. Jangan ngobrol. Itu kamu bukannya ngobrol ya? Oh iya. Anak-anak, penderitaan itu muncul karena kemelekatan. Kira-kira apa yang paling sulit untuk kalian lepaskan? Ego, Bante. Ponsel dan wifi Bante. Kedua-duanya sama-sama melekat di batin. Jadi, kalau melekat kepada wifi, termasuk penderitaan berat atau sedang ya? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung seberapa besar kamu melekat kepada wifi itu. Iya juga ya, tapi wifi tetap penting sih. Bante, kalau jatuh cinta itu kemelekatan atau meta ya? Kalau bikin bahagia dan tidak menyakiti, itu meta. Tapi, kalau bikin cemburu dan galau, itu kemelekatan. Tenang bro, itu baru karma cinta, bukan karma berat. Gak terasa kalian sudah seminggu mengikuti retreat di Wihara. Apa yang kalian dapatkan selama retreat? Saya kira retreat dapat buat hidup saya langsung beres. Nyatanya enggak. Tapi sekarang saya tahu satu hal, yang perlu dibenari bukan hidupnya, tapi cara saya menghadapinya. Dulu saya gampang capek sama pikiran sendiri. Sekarang
pikiran masih rame sih, tapi saya gak langsung percaya sama semuanya. Saya baru sadar. Selama ini saya marah karena mantanku ghosting saya. Ternyata saya yang salah. Saya pengen semua sesuai sama kemauan saya. Dan pas tak sesuai, saya malah nyalahin mantanku. Penderitaan muncul ketika saya menggenggam signal ponsel terlalu kencang. Sekarang genggamanku agak longgar. Saya akan berusaha untuk tidak terlalu melekat kepada signal ponselku lagi. Ada balik ke rumah nanti, Salah pasti nunggu saya. Tapi sekarang saya sudah tahu satu hal. Saya bisa berhenti sebentar, nafas, dan nggak langsung tenggelam. Retreat ini nggak mengubah hidup saya jadi bahagia terus, tapi mengubah cara saya jatuh dan cara bangunnya. Guys, kita harus keep kontak nih. Kita harus bikin grup WA. Apa namanya? Tahu Anica. Anu Modana modana Bante. Retreat selesai, hidup bergerak. Masalah masih ada, tapi mereka pulang dengan satu bekal kecil yang pelan-pelan mengubah segalanya, yaitu kesadaran dan hati yang lembut pada diri sendiri. Ayat Dhammapada, syair 277, 278, dan 279. Sabe Sankhara Anicca, semua yang tersusun tidak tetap. Sabe Sankhara Dukkha, semua yang tersusun tidak memuaskan. Sabe Dhamma Anatta, semua hal tanpa diri.